네, 안녕하세요. 대현입니다. 저는 누군지 기억하시죠? 네, 맞아요. 수영이에요. Halo, balik lagi sama Diana di sini. Nah, aku emang udah lama banget kan nggak upload video di YouTube aku ini. Nah, karena sekarang ini kondisinya sedang tidak baik, jadi kita di rumah aja. Terus banyak juga yang nanya sama aku gimana cara penulisan huruf Korea atau buat belajar bahasa Korea. Jadi aku memutuskan untuk bikin video ini. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas soal cara penulisan huruf Korea. Yuk didengarin. Nah, jadi cara penulisan dalam bahasa Korea itu ada dua ya. Ada cara penulisan vertikal dan ada cara penulisan horizontal. Jadi kalau misalnya cara penulisan vertikal itu seperti yang dilihat di sini, itu ada konsonan dan ada vokal. Nah terus mereka tuh lurus gitu, maksudnya dari kiri ke kanan nulisnya ya, gitu. Nah terus untuk contohnya di sini yang pertama itu ada A. A itu adalah dari konsonan kosong atau ieng ditambah A. Jadinya A gitu. Jadi konsonan kosong ditambah A sama dengan A. Terus contoh yang kedua itu na. Na itu dalam bahasa Korea artinya saya ya. Jadi nian ditambah A sama dengan na. Terus contoh yang ketiga itu ada diget ditambah O sama dengan to. Jadi diget ditambah O sama dengan to. Ya, karena pakai O ini sama A itu mereka itu vokalnya berdiri. Terus yang kedua itu ada konsonan, vokal, konsonan. Nah, kalau kayak gini gimana Kak cara nulisnya? Gampang banget. Contohnya kamu lihat ya di sini. Contohnya itu ada yang pertama itu ada hor. Hor. Itu pasti sering kan dengar kata hor. Nah, itu dari hit ditambah O ditambah real. Jadi hor. Jadi hit ditambah O ditambah real jadinya hor. Terus yang kedua itu adalah marga. Marga yang termasuk yang paling banyak sih di Korea. Yang kedua itu ada pak. Jadi itu piep ditambah A ditambah giok. Jadinya pak. Piep ditambah A ditambah giok jadinya pak. Terus yang ketiga nih. Nah, yang ketiga siapa yang udah bisa baca? Ini nama membernya BTS yaitu Jin. Jadi Jin itu dari jiet ditambah I ditambah nian. Jadinya Jin. Jiet ditambah I ditambah nian jadinya Jin. Oke. Nah, jadi kalau penulisan secara vertikal ini untuk huruf vokal berdiri. Ya, contohnya kayak di sini ada A, I, O, E, Ya, Y, E, dan seterusnya. Untuk yang lainnya sebenarnya masih banyak sih, tapi dicek aja ya nanti kalau misalnya ada yang masih bingung juga boleh ditanya. Nah, terus yang kedua ini cara penulisan secara horizontal. Jadi penulisan secara horizontal ini penulisannya secara menurun ya. Jadi konsonan vokal yang pertama. Nah, yang pertama itu ada contohnya juga, jangan khawatir. Itu ada O. Yang pertama itu O. Jadi ieng atau konsonan kosong ditambah O sama dengan O. Ya, ini O-nya O bulat. Jadi konsonan kosong ditambah O sama dengan O. Terus yang kedua itu view. Nah, kalau view ini dalam bahasa Korea artinya tuh sebenarnya view gitu. View dalam bahasa Inggris ya maksudnya. Jadi ini Konglish, Korean English itu view. Jadi piep ditambah u jadinya view. Piep ditambah u jadinya view. Terus yang ketiga itu ada siot ditambah o jadinya so. Jadi siot ditambah o jadi so.
So artinya sapi. Oke. Terus selanjutnya lagi nih, ada konsonan, vokal, konsonan. Penulisannya tetap dari atas ke bawah. Ya, jadi konsonan dulu, terus vokal, terus baru konsonan lagi di bawahnya. Contohnya yang pertama itu kita coba taruh ya, gioknya di konsonan, terus O-nya di vokal, dan kemudian iengnya di konsonan yang paling bawah. Jadi, gong. Giok, terus O, eng, jadi gong. Gong artinya bola. Nah, terus yang kedua itu ada ieng atau konsonan kosong ditambah wi ditambah nien. Jadinya win. Ya, jadi kalau misalnya mau nulisnya win, one, when, won, dan yang seterusnya dan seterusnya, itu cara penulisannya seperti ini ya. Jadi ieng dulu, terus wi, terus nien. Jadinya win gitu. Terus contoh yang ketiga itu ada ieng, wo, dan nien. Ya, jadi ieng, wo, dan nien sama dengan won. Won itu mata uangnya Korea. Jadi ieng ditambah wo ditambah nien jadinya won. Ya, jadi kalau misalnya cara penulisan secara horizontal ini sebenarnya untuk huruf-huruf yang tiduran atau huruf vokal yang tiduran gitu yang di bawah. Nah, di sini udah aku tulisin juga untuk contoh hurufnya. Yang pertama itu ada O, U, U, terus yo, wo, we, dan we, dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang lainnya. Pokoknya huruf-huruf yang tiduran itu yang ada di bawah itu menggunakannya yang horizontal gitu. Beda sama yang tadi vertikal. Kalau yang vertikal itu untuk huruf-huruf yang berdiri atau huruf vokal yang berdiri. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau misalnya yang tadi yang vertikal itu untuk huruf vokal yang berdiri, kalau misalnya yang horizontal itu untuk huruf vokal yang tiduran atau yang ada di bawah. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nonton video ini dan semangat untuk belajar bahasa Koreanya. 감사합니다. 정말 감사합니다. 구독과 좋아요 잊지 마시고요. sampai bertemu di video yang selanjutnya. 다음 영상에 봐요. 안녕. 고마워요.